Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai Pantai Gelaga, di mana di Pantai Gelaga ini terdapat kekurangan terutama dalam daya tarik dan pengelolaan. Oke, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Mohan. Untuk Mohan, saya persilakan. Peta Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Sleman. Di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Provinsi Jawa Tengah di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Next. Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah bagian provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat dengan batas sebelah barat dan utara adalah provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan adalah Samudra Indonesia. Secara geografis terletak di antara dapat dilihat di PPT dan untuk luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627 hektar. Secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yaitu meliputi 88 desa dan 930 dusun. Luas area adalah 58.627 hektar yang meliputi 12 kecamatan dan 88 desa. Luas kecamatan antara 3.000 sampai 7.500 hektar dan wilayah paling luas adalah Kapanewon Kokap seluas 7.379 hektar. Sedangkan untuk wilayah paling sempit adalah Kapanewon Wates seluas 3.200 hektar. Next. Daya tarik Pantai Gelagah. Daya tarik Pantai Gelagah merupakan pantai indah yang dengan hamparan pasir hitam yang luas sekaligus berlaguna. Di pantai ini terdapat kawasan gumuk pasir dengan rumput rindang dan laguna gelagah yang luas terhampar untuk aktivitas perahu wisata, olahraga, berenang, atau memancing. Kawasan gelagah secara rutin juga dipakai untuk event motocross, festival layang-layang, dan pesta kembang api tahun baru. Next. Berikut adalah diagram kunjungan wisatawan berdasarkan jenis kelamin yang lebih banyak ke laki-laki. Next. Kunjungan wisatawan berdasarkan motivasi berkunjung. Dapat dilihat di sini untuk diagramnya. Next. Kunjungan wisatawan berdasarkan atraksi daya tarik wisata. Yang lebih berdominan wisatawan outbound. Next. 2. Potensi Pantai Gelagah. Potensi Pantai Gelagah, analisis faktor lingkungan internal. Yang pertama adalah something to see, pemandangan di sepanjang tetrapod Pantai Gelagah. Tetrapod yang bertumbuk-tumbuk di sepanjang jalan sebagai pemecah ombak merupakan penghantam tetrapod membuat efek yang indah sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung, di mana pada saat ombak tersebut datang, biasanya wisatawan mengambil foto untuk ombak tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Izul. Untuk Izul, saya persilakan. Terima kasih. Potensi Pantai Gelagah yaitu bermain perahu bebek. Aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan di Pantai Gelagah salah satunya adalah aktivitas yang seru untuk dilakukan wisatawan adalah menyusuri laguna dengan perahu bebek sambil menikmati pemandangan di sekitar. Something to do, menikmati suasana laguna di Pantai Gelagah dengan cara wisatawan menikmati suasana laguna yang sejuk dan asri di bawah pohonan
di bawah pepohonan yang sambil membawa bekal makanan yang dari rumah dan juga bisa membeli kelapa muda yang berada di warung sepanjang Laguna. Something to buy, makanan dan minuman. Pantai Glaga adalah salah satu wisata alam yang dikembangkan dan dikelola oleh warga sekitar pantai menjual aneka seafood yang diperoleh dari laut seperti undur-undur, kepiting, kerang, dan lainnya. Yang ketiga adalah denah. Denah Pantai Glagah. Untuk dapat mempermudah dalam menjaga wisata, Pantai Glagah tersedia denah yang menunjukkan letak-letak berbagai fasilitas maupun atraksi yang ada di Pantai Glagah. Aksesibilitas. Untuk menuju destinasi wisata ini, pengunjung dapat memilih dua alternatif rute yang sama-sama mudah untuk dilalui, hanya membutuhkan waktu 1 jam hingga 1,5 jam. Rute pertama adalah dari Yogyakarta, kita dapat melakukan perjalanan menggunakan mobil atau motor menuju ke arah Jalan Bantul, menuju Kota Bantul. Setelah itu kita menuju Jalan Serandakan hingga tiba di Jembatan Serandakan. Yang kedua adalah dari pemberangkatan yang sama, yaitu Kota Jogja, kemudian menuju ke arah Barat melalui Jalan Wates, lalu Sentolo hingga di Kota Wates. Hasilnya kita akan melewati Jalan Raya Wates sampai Purworejo, dan akan menemukan papan nama menuju Pantai Glagah. Amenitas. Di amenitas terdapat warung-warung kecil, yaitu ini cukup lumayan banyak yang menyediakan makanan ringan, toilet yang berada di wisata Pantai Glagah yang harus diperbaiki tentunya terpisah antara wanita dan pria, dan tempat parkir. Di wisata Pantai Glagah sendiri memiliki lahan parkiran yang cukup luas. Akomodasi atau penginapan. Di daerah Pantai Glagah sendiri untuk akomodasi, penginapan atau hotel terdekat sudah ada. Tapi untuk kedepannya perlu dikembangkan lagi, selain wisata juga akomodasi seperti hotel, penginapan, restoran, dan lain-lain yang mana dapat menunjang kegiatan wisata itu sendiri. Kelembagaan organisasi. Objek wisata Pantai Glagah ini harus dikembangkan lagi karena pada saat observasi, wisata Pantai Glagah tidaklah memiliki struktur organisasi yang jelas karena hanya masyarakat sekitar yang mengelola. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia di wisata Pantai Glagah merupakan masyarakat di sekitar daerah wisata. Wisata Pantai Glagah sendiri merupakan tempat wisata yang baru dikembangkan oleh sekelompok masyarakat setempat atau biasa disebut Pok Darwis. Pemerintah sendiri belum terlalu fokus untuk mengembangkan wisata Pantai Glagah sehingga pengembangan yang di Pantai Glagah ini cukup lambat dan hanya mengandalkan dana dari bantuan ataupun dari tiket masuk wisatawan yang berkunjung. Geomorfologi. Pesisir Kulon Progo secara fisiologi bagian dari zona pegunungan selatan Jawa, berbatasan di sebelah timurnya adalah zona Solo. Di sepanjang pantai Kulon Progo merupakan pasir abu-abu yang merupakan campuran mineral hitam, kuarsa, dan pecahan terumbu karang. Diaman geomorfologi pantai datar sampai bergelombang 0 sampai 30 derajat memiliki tipe pasir 2, yaitu pasir hitam didominasi pasir besi, sedikit mineral kuarsa, menempati morfologi sedimen pasir pantai yang datar. Pantai Glagah ini termasuk klasifikasi pantai terangkat. Adanya proses pengangkatan itu, maka pengangkatan pada perbukitan Manoreh yang berpengaruh pula pada pesisir pantai. Diketahui karena adanya gisik yang merupakan dasar laut yang terangkat dan terletak di tepi laut, pantai yang terbuka karena pengangkatan dasar laut yang sebelumnya tidak termanfaatkan, dan garis pantai yang bersifat linear. Oke, untuk slide Analisis selanjutnya faktor. akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, saya akan melanjutkan analisis lingkungan regulasi. Bupati Kulon Progo Dr. Andes Haji Sutejo dalam sebutannya berharap kawasan wisata baru tersebut, yaitu Pantai Glagah, dapat menjadi destinasi wisata andalan di Kabupaten Kulon Progo dan dapat menjadi magnet atau daya tarik wisatawan baik domestik bahkan mancanegara, sehingga dapat berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kulon Progo. Next. Pemasaran atau promosi. Melakukan promosi dengan digital marketing melalui website atau blog. Periklanan, menyebarkan brosur, melakukan promosi dengan berinteraksi dengan seseorang atau sekelompok, hubungan masyarakat, mengikuti seminar atau pameran dagang, promosi penjualan, memberikan diskon atau kupon berhadiah. Next.
persaingan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pengelola, untuk Pantai Glagah sendiri pesaingnya adalah Pantai Congot yang berada di sebelah barat Pantai Glagah dengan daya tarik pantai yang datar seperti Pantai Parangtritis dan sebuah pembangunan konstruksi di kawasan Pantai Congot tersebut. Next. Wisatawan. Dalam penelitian ini telah dibagikan kuesioner kepada wisatawan sebagai responden dalam kegiatan observasi yang telah dilakukan di Pantai Glagah. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Pantai Glagah merasa puas dengan atraksi, fasilitas, maupun pelayanannya. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang telah dilampirkan di artikel ilmiah. Next. Kerjasama. Pengelola wisata pantai belum melakukan kerjasama dengan pihak manapun atau investor-investor dari luar. Kerjasama sekarang adalah antara masyarakat lokal setempat dengan pemerintah setempat, sehingga kedepannya diharapkan Pantai Glagah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya guna untuk memajukan atau mengembangkan Pantai Glagah agar lebih bagus ke depannya, baik dari atraksi maupun fasilitas yang lainnya, agar wisatawan Pantai Glagah dapat terus berkembang dan menjadi wisata unggulan di Kulon Progo, Yogyakarta. Next. Bencana cuaca dan iklim. Potensi kebencanaan yang terjadi di kawasan Pantai Glagah pada saat peneliti melakukan observasi cuacanya, iklimnya cukup bagus. Tapi pada tanggal 30 Mei 2022 ada kasus wisatawan yang terseret ombak karena bermain di tepi pantai dan memakan 2 korban jiwa, di mana yang satunya belum ditemukan dan satunya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Oleh karena itu, tentunya mengancam keselamatan wisatawan. Strength. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang. A. Berpotensi keindahan alam serta sarana olahraga berupa sirkuit motocross. B. Potensi ODTW alam yang berupa hamparan pantai yang relatif landai dengan pemandangan yang indah. C. Adanya laguna semacam danau di bibir pantai yang bersebelahan dengan muara sungai Serang. D. Lokasi dan jarak yang ditempuh relatif tidak jauh dari arteri primer dan tersedia berbagai variasi daya tarik. X. Strategi weakness. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan yang ada, seperti kurangnya keamanan di pembatas daerah pemecah ombak. B. Kurang memperhatikan kebersihan di daerah toilet sehingga mengganggu wisatawan pada saat berkunjung di objek wisata. C. Pada saat hujan deras banyak tempat parkir yang tergenang air. D. Kondisi lingkungan yang sedikit gersang dan sedikit kurang vegetasi tumbuhan peneduh untuk wisatawan yang beristirahat serta keterbatasannya fasilitas atau sarana wisata. Strategi strength. Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada, seperti tumbuhnya sejumlah awal kegiatan wisata baik bersifat umum maupun khusus, seperti wisata rekreatif, wisata air, wisata ritual. B. Destinasi wisata yang memiliki potensi tinggi seperti adanya atraksi wisata kapal boat, tempat piknik dengan dipadukan keindahan alam yang masih asri, dan kuliner di sepanjang jalan menuju arah pantai. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu strategi weakness traits. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman seperti pada saat ombak besar datang, para pengunjung bisa saja terbawa ombak tersebut. B. Di pemecah ombak tidak ada pengamanan sehingga bisa saja pengunjung terpeleset. C. Pengikisan atau abrasi yang disebabkan air laut pantai selatan. Next. Strategi adaptasi terhadap bencana. 1. Membuat titik kumpul evakuasi. 2. Menyediakan ambulan.
3. Menyediakan pos kesehatan. 4. Membentuk tim SAR. 5. Mengawasi wisatawan pada saat bermain di pesisir pantai. 6. Ombak pantai Gelaga. Dan 7. Membuat jalur evakuasi. Next. Strategi mitigasi terhadap bencana. 1. Membatasi jumlah pengunjung atau wisatawan berdasarkan carrying capacity. 2. Mengadakan simulasi atau pelatihan kebencanaan. 3. Memasang early warning system atau rambu bahaya. Dan keempat, mengawasi wisatawan pada saat bermain di pesisir pantai. Next. Bagaimana potensi dan komponen pariwisata di Pantai Gelaga? Di Pantai Gelaga ialah salah satu DTW yang memiliki potensi wisata yang sangat besar, yang ditunjukkan melalui komponen pariwisata yang lengkap dan memiliki daya tarik mulai dari atraksi, amenitas, aksesibilitas, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Next. Bagaimana kondisi bentang lahan di Pantai Gelaga? Bentang lahan di Pantai Gelaga sendiri jenis bentang lahan marina yang terjadi akibat proses laut oleh tenaga gelombang, arus, dan pasang surut. Di Pantai Gelaga ini bentuk lahan yang dikombinasi proses fluvial dan marine. Next. Bagaimana gambaran kebencanaan di Pantai Gelaga? Pantai Gelaga merupakan destinasi wisata marina yang tingkat kebencanaannya lumayan. Hal ini karena Pantai Gelaga sendiri merupakan tempat wisata pantai memiliki ombak yang cukup besar sehingga mampu menyeret para wisatawan. Bukan hanya itu juga, namun kebencanaan lain seperti gempa bumi yang dahsyat dan mengakibatkan terjadinya tsunami. Next. Bagaimana karakteristik wisatawan di Pantai Gelaga? Wisatawan di Pantai Gelaga sangat beragam karakteristiknya yang dapat dibedakan melalui jenis kelamin, usia, daerah asal wisatawan, motivasi berwisata, lama perjalanan, pendapat mengenai DTW, frekuensi kunjungan, motivasi, serta kendalanya. Next. Untuk slide selanjutnya bisa dibantu oleh Mas Izul. Untuk Mas Izul, saya persilakan. Oke, terima kasih. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata di Pantai Gelaga? Yang pertama, mengoptimalkan atraksi yang ada di Pantai Gelaga dengan memperhatikan bahwa juga sebagai geoheritage. Promosi. Yang kedua, promosi lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan kelembagaan serta gencar dalam berpromosi dan menginovasi atraksi. Yang ketiga, sebagai kawasan geowisata, perlu ada pembatasan jumlah pengunjung harian untuk menjamin pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, lebih meningkatkan lagi kerjasama terutama dengan DTW geowisata lain dan pemerintah serta investor. Yang kelima, memperbaiki aksesibilitas dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah yang memang sudah diprogramkan. Dan karena mengadakan pelatihan kepada pengelola khususnya bahasa asing agar wisatawan lebih puas lagi terhadap pelayanannya. Yang ketujuh, menambah amenitas yang belum ada dengan seperti klinik kesehatan dan hotel dengan kerjasama berbagai pihak swasta. Yang selanjutnya yaitu strategi adaptasi terhadap bencana, yaitu pertama membuat jalur evakuasi, membuat titik kumpul evakuasi, menyediakan ambulans, menyediakan pos kesehatan, dan membentuk tim SAR. Strategi mitigasi terhadap bencana, mengadakan simulasi pelatihan kebencanaan, memasang early warning system, dan ketiga membatasi jumlah pengunjung atau wisatawan berdasarkan carrying capacity. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang kata atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Jika ada pertanyaan, jangan lupa di komen, oke? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.